Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya para bunda semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Dr. Zule di program 1 tahun menuju pernikahan bahagia. Dan kali ini kita sudah masuk ke minggu ke-11. Dan di minggu ke-11 ini dan beberapa minggu ke depan kita akan membahas satu materi yang sangat menarik yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman para bunda semua, yaitu tentang permasalahan ekonomi. Ya, kali ini kita akan membahas di minggu ke-11 ini tips saat suami kurang dalam nafkah materi atau ekonomi. Para bunda semua, untuk mengatasi permasalahan ekonomi, saya menggunakan satu rumus yang pernah saya bahas di minggu kedua, yaitu rumus istri berhasil. Ada istighfar, ada terima, ada belajar, ada hubungan dengan Allah, ada sabar, istiqomah, dan lepaskan emosi negatif. Nah, kali ini adalah bagian pertama ya para bunda. Di bagian pertama ini saya akan membagikan 2 langkah pertama yang penting ini, yaitu istighfar dan terima. Jadi dengan 2 langkah ini insya Allah kita bisa merasakan tenang dalam menghadapi masalah ini. Kita bisa mulai belajar dan kemudian melaksanakan berbagai langkah yang seharusnya. Oke, kita akan mulai bahas tentang langkah pertama, yaitu istighfar. Oke, para bunda, kenapa sih kita harus istighfar? Kita istighfar yang pertama karena barangkali ada dosa yang kita lakukan, sehingga dengan dosa itulah Allah menghambat rezeki untuk sampai kepada kita. Kemudian kita juga beristighfar, barangkali karena dosa kita, kemudian Allah memberikan ujian kepada kita. Kita juga beristighfar, barangkali kita kurang bersyukur. Jadi ketika kita kurang bersyukur, kemudian Allah akhirnya memberikan sebuah ujian yang membuat kita akhirnya, oh ternyata kemarin itu saatnya longgar sekali ya gitu. Kemarin mungkin kita kurang bersyukur, kemudian kita diberikan ujian ini. Kemudian kita juga beristighfar ketika mengalami kondisi seperti ini kita merasa berat. Barangkali karena kita belum belajar tentang apa? Bahwa Allah sudah menceritakan hal ini dalam Al-Quran. Allah sudah memberikan pedoman kepada kita. Apakah itu? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157, artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi para bunda, yang membuat kita sedih itu apa? Kita lupa, kita kurang paham bahwa yang namanya pernikahan itu pasti ada ujiannya. Dan salah satu ujian yang hampir semuanya akan alami adalah ujian ekonomi, termasuk kita. Ya. Para bunda, kita juga beristighfar. Barangkali kita lupa bahwa di setiap takdir Allah, di setiap kejadian yang terjadi pada kita itu pasti ada hikmahnya. Ada kebaikan di baliknya, ada pahala kesabaran, ada pahala ikhtiar, ada ilmu, ada pengetahuan baru, ada jalur rezeki baru, ada kesempatan baru gitu. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin bisa membuat kita jadi lebih baik. Nah, ketika kita sudah beristighfar, minta ampun kepada Allah,
supaya kita diampuni untuk segala kekhilafan kita ataupun dosa-dosa kita, kita insya Allah akan lebih tenang. Kita bisa masuk ke langkah yang kedua. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu langkah terima. Kenapa kita perlu belajar menerima ini ya para bunda? Karena kalau kita tidak menerima, kita masih marah, kita masih kesel, bagaimana kita bisa menyelesaikan? Kita mungkin masih kesel kepada atasan yang memberhentikan, atau kepada teman yang menyikut suami kita, atau misalnya pada kejadian kecelakaan yang terjadi sehingga suami kita kehilangan kendaraan sehingga tidak bisa ngegojek online misalnya ya. Nah, jadi kita perlu yakin, kita perlu menerima bahwa semua ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala, dan skenario Allah adalah yang terbaik. Pasti di baliknya ada hikmahnya, pasti di baliknya ada ilmu baru, ada kesempatan baru. Nah, saya ingin coba berbagi para bunda cerita dahulu ya teman-teman. Jadi dulu di tahun 2018, di 2008, waktu itu saya mengalami kesulitan dalam pengasuhan. Jadi waktu itu saya kebingungan dengan anak-anak yang masih kecil-kecil ya, waktu itu yang satu usia 5 tahun 8 bulan, yang satu usia 2 tahun 8 bulan. Saya bingung dengan anak-anak saya yang sangat-sangat saya bilang dulu nakal ya. Saya bilang dulu nakal, jadi suka bertengkar, nggak mau nurut, nggak mau diarahkan, sering melawan, sering melakukan segala sesuatu yang membuat saya sangat kesal dan marah. Nah, waktu itu saya mengalami problem, yaitu bagaimana cara menangani kedua putra saya waktu itu. Nah, waktu itu saya sampai stres ya, sampai bingung gitu ya. Nah, kemudian para bunda, ketika akhirnya saya mulai menerima kondisi tersebut, kemudian saya bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Waktu itu, Masya Allah, Alhamdulillah saya dipertemukan dengan ilmu pengasuhan anak, ilmu parenting dari seorang trainer waktu itu. Dan kemudian saya juga ikut latihan, kemudian saya mulai membaca bukunya, kemudian mempraktekkan satu demi satu, dan kemudian dalam beberapa bulan, Masya Allah saya bertemu dengan seseorang yang mendorong saya untuk bisa menjadi trainer ya. Waktu itu saya juga diarahkan untuk menulis buku, dan Alhamdulillah di tahun 2009 buku pertama saya lahir. Di tahun 2009 saya mulai memberikan materi parenting, dan setelah itu sampai saat ini saya sudah ratusan kali berbagi tentang pengetahuan tersebut, dan buku saya sudah ada 3 buah para bunda. Dan tentunya di situ ada ilmu, ada pengetahuan baru, ada rezeki. Oke, ada yang bertanya, dokter, saya sih terima-terima saja ya kalau suami saya berusaha mencoba keluar gitu untuk mencari nafkah. Tapi ini dok, suami saya cuma malas-malasan saja di rumah dok. Hanya lihat handphone, main game, diam-diam saja di rumah, tidur gitu ketika saya bekerja justru membantu beliau. Nah, para bunda, untuk kasus seperti ini, para bunda sudah coba simak di materi-materi sebelumnya. Ada materi tentang mendeteksi gangguan jiwa. Sudah coba memahami belum gejala-gejala gangguan jiwa itu seperti apa? Jangan-jangan ada pada suami kita. Atau mungkin nggak sampai gangguan jiwa deh. Mungkin kondisi suami kita sedang dalam kondisi stres. Apakah para bunda sudah belajar bagaimana cara mengatasi kondisi yang stres? Atau misalnya suami kita bahkan turun drop ke kondisi depresi, apakah para bunda sudah tahu bagaimana cara mengatasi kondisi depresi pada suami? Bagaimana kemudian setelah mengatasi kondisi depresinya membantu beliau untuk bisa bangkit kembali, bisa bekerja kembali dengan normal? Jadi semua permasalahan itu para bunda ada solusinya, ada ilmunya. Oke, jadi kita mulai ya, kita sudah mulai berusaha untuk menerima ujian ekonomi ini dengan penuh rasa syukur. Nah, kenapa kita perlu menerimanya dengan penuh rasa syukur? Dok, masa saya bersyukur gitu selama berbulan-bulan ini saya nggak bisa bayar SPP misalnya ya, kenapa saya harus bersyukur? Para bunda semua, apakah kita sudah bersyukur bahwa Allah saat ini memberikan mata kita begitu sehat, bisa melihat dengan sempurna? Apakah kita sudah bersyukur bahwa saat ini kita masih punya tempat bernaung, punya rumah gitu ya, atau punya kosan, atau punya kontrakan? Belum tentu loh semua orang itu diberikan Allah bisa punya tempat tinggal.
Belum tentu loh setiap orang itu diberikan mata yang bisa melihat, nafas yang bisa bernafas dengan lega. Ada loh orang-orang yang dia selama hidupnya harus bergantung pada alat bantu nafas dan biayanya tahu berapa? Jutaan ya, puluhan juta, bisa ratusan juta untuk tinggal di ruang rawat inap. Nah, para bunda, kita perlu menerima bahwa semua orang punya ujian masing-masing. Dan kita juga memiliki ujiannya masing-masing dan memang seharusnya lah semua pernikahan itu mengalami ujian. Nah, buat apa ujian itu dalam pernikahan kita? Ujian ini seperti sebuah rumah dengan tiang-tiang yang kemudian dia harus diuji ketahanannya terhadap gempa. Nah, ujian yang kita alami saat ini seperti ujian tadi untuk rumah tersebut ya. Jadi ketika bangunan ini akan diuji ketahanannya, dia akan digoyang, dia akan digerakkan gitu ya, diguncangkan. Untuk apa? Untuk menguji apakah tiang-tiangnya cukup kuat, apakah kita dan suami kita koordinasinya cukup kuat, komunikasinya cukup baik. Itu diuji dengan apa? Dengan ujian-ujian ini. Nah, bila kita sudah paham bahwa ujian ekonomi ini adalah salah satu bentuk ujian gempa untuk rumah tadi ya. Salah satu ujian untuk menguatkan bangunan cinta kita dengan pasangan kita, maka kita akan lebih menerimanya dengan penuh keikhlasan. Oke, baik. Tapi dokter, saya masih sulit sangat menerima gitu ya. Kenapa? Karena misalnya saya merasa kecewa, suami saya dalam kondisi sulit ini, saya diginiin, saya disakitin, saya dibahasa kasarin, saya diabaikan, saya mau curhat nggak bisa. Saya benar-benar kecewa dengan sikapnya. Saya masih bisa nerima kok kalau misalnya suami saya dalam kesulitan ekonomi, saya bisa nerima. Tapi saya tidak bisa menerima dengan sikap-sikap suami saya yang benar-benar menyakiti hati saya gitu ya misalnya. Oke, para bunda, bila para bunda dalam kondisi seperti ini yang namanya kondisi emosi negatif. Bunda mengalami yang namanya luka batin. Ada luka di perasaan bunda, di emosinya bunda. Nah, untuk bisa akhirnya menerima dengan ikhlas, salah satu yang bisa dikerjakan oleh bunda adalah segera menerapi. Terapi rasa marahnya, terapi rasa kecewanya, terapi rasa sedihnya, khawatirnya, dan semua emosi negatif yang lain dirilis, dilepaskan, sehingga setelah rilis, setelah bunda bisa marahnya reda, kecewanya reda, kemudian sedihnya reda, kita akan berada pada posisi perasaan kita sudah bisa tenang, ikhlas, dan bisa menerima. Bagi para bunda yang ingin tahu bagaimana caranya mengatasi luka batin, emosi negatif untuk kondisi saat ini, untuk kondisi permasalahan ini, para bunda bisa mengikuti materinya di materi kelima, yaitu terapi kecewa terhadap pasangan, dan juga bisa mengikuti salah satu acara Zoom saya, Zoom Terapi Chef bersama Dr. Zule. Nanti saya bagikan ya linknya di bawah. Nanti para bunda bisa mempraktekkan bagaimana caranya untuk bisa akhirnya lepas dari emosi tersebut dan bisa akhirnya tenang dan bisa bahkan merasa bahagia. Para bunda, setelah akhirnya nanti para bunda bisa merasakan tenang, bisa mulai merasakan bahagia, kita akan mulai bisa bergerak ke langkah selanjutnya, yaitu ke langkah belajar. Di langkah belajar ini apa saja nanti akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang cara memotivasi suami, kita akan belajar bagaimana mengelola keuangan saat ekonomi sulit. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana caranya menambah pemasukan dan lain-lain. Itu akan kita pelajari dengan lebih nyaman. Kenapa? Karena kita sudah tidak marah lagi, kita sudah tidak sedih lagi, kita sudah tidak khawatir lagi. Dan yang penting adalah ketika kita tidak ada emosi negatif, tidak ada kekecewaan, marah, dan lain-lain, energi kita positif, dan energi positif itu bisa mendatangkan rezeki yang lebih besar lagi. Demikian para bunda materi ke-11. Sekarang kita akan masuk ke tugas minggu ke-11. Yang pertama, silakan para bunda segera praktekkan terapi chef untuk bisa melepaskan segala perasaan tidak nyaman bunda. Rasa marah, kecewa, benci, kesal, khawatir, sedih, dan semuanya. Sehingga nanti perasaan bunda lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia. Yang kedua, silahkan para bunda mencari 3 hikmah di balik ujian yang saat ini bunda alami. Kemudian yang ketiga, silahkan para bunda
ajak ayah untuk diskusi mencari 20 hal yang bisa ayah bunda kerjakan untuk bisa mendapatkan rezeki. Apapun itu silahkan catat di buku yang bunda pegang. Oke baik, demikian para bunda semua materi ke-11. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali dengan saya Dr. Zule di program 1 Tahun Menuju Pernikahan Bahagia di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.